Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan rimbun, hiduplah seorang wanita muda bernama Amel. Dia adalah tukang jamu yang dikenal cantik dan bersemangat. Setiap pagi, Amel berkeliling desa dengan keranjang rotan di tangannya, menjual ramuan herbal yang dia buat sendiri. Ramuan-ramuan itu tidak hanya terkenal karena khasiatnya, tetapi juga karena cara Amel menjelaskan manfaatnya dengan penuh semangat dan pengetahuan. Amel memiliki wajah yang bersinar, dengan mata yang cerah dan senyuman yang selalu menghiasi bibirnya. Dia adalah sosok yang ramah, dan penduduk desa sangat menyukainya. Setiap kali dia datang, mereka selalu menyambutnya dengan hangat. Namun, di balik senyumnya yang ceria, Amel menyimpan kerinduan akan sesuatu yang lebih dalam hidupnya, sebuah cinta yang sejati. Suatu hari, saat Amel sedang menjajakan jamunya di tepi jalan desa, dia melihat seorang pemuda yang sedang beristirahat di bawah pohon besar. Pemuda itu tampak lelah setelah seharian bekerja di ladang, tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian Amel. Dia memiliki wajah yang tampan, dengan mata yang dalam dan senyuman yang menawan. Namanya adalah Bagas. Bagas adalah seorang pemuda desa yang dikenal pekerja keras. Dia membantu keluarganya mengelola ladang dan sering terlihat di antara tanaman padi yang menguning. Meskipun dia tampak serius saat bekerja, ada sisi lembut dalam dirinya yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang terdekatnya. Ketika Amel mendekat, Bagas mengangkat kepalanya dan tersenyum. Senyuman itu membuat jantung Amel berdebar. "Selamat pagi, Mbak Amel," sapa Bagas dengan suara yang dalam dan hangat. "Selamat pagi, Mas Bagas. Apa kabar?" Amel menjawab sambil tersenyum, merasakan getaran aneh di dalam dirinya. "Baik, terima kasih. Lagi jualan jamu ya?" tanya Bagas sambil melihat keranjang yang dibawa Amel. "Iya, ini ada jamu kunyit asam, jamu beras kencur, dan beberapa ramuan lainnya. Mau coba?" Amel menawarkan dengan antusias. Bagas mengangguk dan mengambil sebotol jamu kunyit asam. "Aku pernah dengar jamu ini bagus untuk kesehatan. Berapa harganya?" "Cuma 10.000, Mas. Tapi kalau kamu mau, aku kasih diskon khusus." Amel menjawab sambil tertawa kecil. Bagas tertawa, merasa senang dengan keakraban yang terjalin. "Baiklah, aku ambil satu. Terima kasih, Mbak Amel." Saat Amel menyerahkan jamu itu, tangan mereka bersentuhan sejenak. Amel merasakan aliran listrik yang membuatnya terkejut. Dia cepat-cepat menarik tangannya, tetapi senyuman di wajah Bagas membuatnya merasa nyaman. Mereka berbincang lebih lama, saling bertanya tentang kehidupan masing-masing. Amel merasa ada sesuatu yang berbeda dalam percakapan ini, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Setelah beberapa saat, Amel berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, sebelum pergi, Bagas berkata, "Mbak Amel, aku harap bisa melihatmu lagi. Mungkin kita bisa berbincang lebih banyak." Amel merasa hatinya berdebar. "Tentu, Mas Bagas. Aku akan datang lagi minggu depan." Setelah pertemuan itu, Amel tidak bisa berhenti memikirkan Bagas. Dia merasa ada ketertarikan yang tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setiap kali dia menjual jamu, wajah Bagas selalu muncul dalam pikirannya. Dia mulai membayangkan bagaimana rasanya berbagi cerita dan tawa bersamanya. Minggu berikutnya, Amel kembali ke desa Bagas dengan semangat yang tinggi. Dia membawa berbagai ramuan herbal yang baru saja dia buat. Saat dia tiba, dia melihat Bagas sedang bekerja di ladang, tampak lebih tampan dengan keringat yang membasahi wajahnya. Amel merasa jantungnya berdebar lagi. "Selamat pagi, Mas Bagas," sapa Amel dengan ceria. Bagas menoleh dan tersenyum. "Selamat pagi, Mbak Amel. Senang melihatmu lagi." Mereka mulai berbincang, dan Amel menjelaskan tentang ramuan-ramuan yang dia bawa. Bagas mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali bertanya tentang manfaat dari setiap ramuan. Amel merasa senang bisa berbagi pengetahuannya, dan dia melihat ketertarikan yang tulus di mata Bagas. "Kalau begitu, aku mau coba jamu beras kencur. Katanya bagus untuk stamina," kata Bagas. "Benar sekali. Jamu ini bisa membantu mengembalikan energi setelah bekerja keras," jawab Amel sambil tersenyum. Setelah Bagas membeli jamu, mereka melanjutkan percakapan. Amel merasa semakin nyaman, dan mereka mulai saling menggoda. Bagas bercerita tentang kehidupannya di desa,
tentang impiannya untuk menjelajahi dunia, sementara Amel menceritakan tentang keluarganya dan bagaimana dia belajar membuat ramuan herbal dari neneknya. Saat matahari mulai terbenam, Amel merasa waktu berlalu begitu cepat. Dia tidak ingin pergi, tetapi dia tahu harus melanjutkan perjalanan. Sebelum berpamitan, Bagas berkata, "Mbak Amel, terima kasih sudah datang. Aku berharap bisa melihatmu lagi." "Terima kasih juga, Mas Bagas. Aku pasti akan kembali," jawab Amel, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Setelah pertemuan itu, Amel merasa hidupnya mulai berubah. Dia menantikan setiap kunjungan ke desa Bagas, merasakan semangat baru setiap kali mereka bertemu. Ketertarikan yang tumbuh di antara mereka semakin kuat, meskipun mereka belum berani mengungkapkan perasaan masing-masing. Hari-hari berlalu, dan Amel semakin sering mengunjungi desa. Setiap kali mereka bertemu, suasana di antara mereka semakin akrab. Mereka berbagi tawa, cerita, dan bahkan impian. Amel merasa seolah-olah dia menemukan bagian dari dirinya yang hilang, dan Bagas adalah kunci untuk membukanya. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon besar, Amel merasakan momen yang sangat spesial. Bagas bercerita tentang cita-citanya untuk menjadi petani yang sukses dan membawa keluarganya ke kehidupan yang lebih baik. Amel mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Bagas. "Kalau aku bisa, aku ingin menjelajahi dunia dan belajar tentang berbagai tanaman herbal dari tempat lain," kata Amel, matanya berbinar penuh semangat. Bagas tersenyum. "Kita bisa melakukannya bersama. Suatu hari nanti, kita bisa menjelajahi dunia dan menemukan ramuan-ramuan baru." Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, Amel merasakan getaran yang membuat hatinya berdebar. Namun, mereka berdua masih ragu untuk mengungkapkan perasaan yang semakin dalam. Hari-hari berlalu, dan perasaan di antara mereka semakin kuat. Amel merasa bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan, melainkan sebuah takdir yang membawa mereka bersama. Namun, dia juga tahu bahwa ada tantangan di depan yang harus mereka hadapi. Dengan harapan dan rasa ingin tahu yang mendalam, Amel dan Bagas melanjutkan perjalanan mereka, menantikan apa yang akan terjadi di masa depan. Pertemuan yang tak terduga ini telah mengubah hidup mereka, dan mereka berdua tahu bahwa ini baru permulaan dari sebuah kisah yang indah. Musim semi tiba di desa, dan suasana semakin cerah. Sawah-sawah yang sebelumnya menguning kini dipenuhi dengan tanaman hijau yang subur. Amel semakin sering mengunjungi desa Bagas, dan setiap kunjungan menjadi lebih berarti. Setiap kali dia datang, Bagas selalu menunggu dengan senyuman hangat, dan keduanya semakin akrab. Suatu pagi, Amel datang dengan keranjang yang penuh dengan ramuan herbal baru. Dia merasa bersemangat, tidak hanya karena ramuan yang dia bawa, tetapi juga karena bisa bertemu Bagas. Saat dia tiba di ladang, dia melihat Bagas sedang bekerja, mengangkat jerami dengan penuh semangat. Amel merasa hatinya berdebar melihatnya. "Selamat pagi, Mas Bagas," sapa Amel dengan ceria. Bagas menoleh dan tersenyum. "Selamat pagi, Mbak Amel. Senang melihatmu lagi. Apa yang kamu bawa hari ini?" "Ini ada jamu temulawak dan beberapa ramuan untuk kesehatan. Aku juga membawa beberapa tanaman herbal yang bisa kamu tanam di ladangmu," jawab Amel sambil menunjukkan keranjang. Bagas terlihat tertarik. "Wah, itu menarik. Aku ingin belajar lebih banyak tentang tanaman herbal. Mungkin bisa membantu keluargaku." Amel merasa senang mendengar itu. "Tentu. Aku bisa mengajarkanmu cara merawatnya. Tanaman herbal sangat bermanfaat, dan kamu bisa menjualnya di pasar." Mereka mulai berbincang tentang cara menanam dan merawat tanaman herbal. Amel menjelaskan dengan antusias, dan Bagas mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kali Amel menjelaskan, dia merasakan kedekatan yang semakin dalam. Ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman dan bahagia saat bersama Bagas. Setelah beberapa saat, Bagas mengajak Amel untuk melihat ladangnya. "Ayo, aku tunjukkan ladangku. Kita bisa mencari tempat yang cocok untuk menanam tanaman herbalmu." Amel mengangguk dengan semangat. Mereka berjalan bersama menuju ladang, berbincang tentang berbagai hal. Bagas bercerita tentang keluarganya, tentang bagaimana mereka bekerja keras untuk menghidupi satu sama lain. Amel mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Bagas. Saat mereka tiba di ladang,
Bagas menunjukkan area yang luas dan subur. Ini adalah tempat yang aku rencanakan untuk menanam tanaman herbal. Bagaimana menurutmu? Amel melihat sekeliling, merasakan keindahan alam di sekitar mereka. Tempat ini sangat cocok. Kita bisa menanam temulawak di sini. Tanaman ini sangat mudah dirawat. Mereka mulai merencanakan cara menanam dan merawat tanaman herbal. Amel memberikan tips dan trik, sementara Bagas mencatat dengan serius. Dalam momen itu, Amel merasa seolah-olah mereka adalah tim yang sempurna, saling melengkapi satu sama lain. Setelah selesai merencanakan, mereka duduk di bawah pohon besar di tepi ladang. Bagas mengeluarkan bekal yang dia bawa, dan mereka berbagi makanan. Suasana menjadi semakin akrab, dan tawa mereka mengisi udara. Ini enak sekali, Mas Bagas. Kamu pasti pandai memasak, puji Amel sambil menikmati makanan. Bagas tersenyum malu. Terima kasih, Mbak Amel. Aku belajar dari ibuku. Dia selalu mengajarkan kami untuk memasak dengan baik. Amel merasa hangat mendengar cerita Bagas tentang keluarganya. Dia bisa merasakan betapa Bagas mencintai keluarganya dan berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Dalam hati, Amel merasa semakin tertarik pada Bagas. Setelah makan, mereka melanjutkan percakapan. Amel mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana dia belajar membuat ramuan herbal dari neneknya. Bagas mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali bertanya dan memberikan komentar. Jadi, nenekmu adalah yang mengajarkanmu semua ini? Tanya Bagas. Iya, dia adalah seorang dukun herbal yang terkenal di desa kami. Dia mengajarkan banyak hal padaku, dan aku ingin meneruskan pengetahuannya, jawab Amel dengan bangga. Bagas tersenyum. Kamu sangat berbakat, Mbak Amel. Aku yakin kamu akan sukses dengan usaha ini. Amel merasa senang mendengar pujian itu. Dia merasakan kedekatan yang semakin dalam antara mereka. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan keraguan. Apakah Bagas merasakan hal yang sama? Apakah dia juga tertarik padanya? Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin tumbuh. Amel dan Bagas sering bertemu, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan. Mereka mulai saling menggoda, dan tawa mereka mengisi setiap pertemuan. Amel merasa hidupnya semakin berwarna dengan kehadiran Bagas. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi sungai, Amel merasakan momen yang sangat spesial. Air sungai mengalir tenang, dan suara burung berkicau di sekitar mereka. Bagas bercerita tentang impiannya untuk menjelajahi dunia, dan Amel mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku ingin melihat tempat-tempat baru, belajar tentang budaya dan tanaman dari berbagai daerah, kata Bagas dengan semangat. Amel merasa terinspirasi. Aku juga ingin melakukan hal yang sama. Kita bisa menjelajahi dunia bersama, mencari ramuan-ramuan baru dan berbagi pengetahuan. Bagas menatap Amel dengan serius. Itu akan menjadi petualangan yang luar biasa. Aku ingin sekali melakukannya bersamamu. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, Amel merasakan getaran yang membuat hatinya berdebar. Namun, mereka berdua masih ragu untuk mengungkapkan perasaan yang semakin dalam. Suatu malam, saat festival desa berlangsung, Amel dan Bagas bertemu di tengah keramaian. Suasana meriah, dengan lampu-lampu berkelap-kelip dan suara musik yang menggema. Amel mengenakan kebaya sederhana yang membuatnya terlihat anggun, sementara Bagas tampak tampan dalam pakaian tradisionalnya. Selamat malam, Mbak Amel. Kamu terlihat cantik malam ini, puji Bagas dengan senyuman. Terima kasih, Mas Bagas. Kamu juga terlihat sangat tampan, jawab Amel, merasakan wajahnya memerah. Mereka mulai menari bersama di tengah keramaian, merasakan kebahagiaan dan kehangatan di antara mereka. Amel merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Setiap gerakan, setiap tatapan, semakin memperkuat perasaan yang tumbuh di dalam hati mereka. Setelah menari, mereka duduk di tepi panggung, menikmati suasana festival. Bagas mengeluarkan sepotong kue dan memberikannya kepada Amel. Coba ini, kue ini enak sekali. Amel mengambil sepotong kue dan menggigitnya. Ini enak. Kamu memang pandai memilih makanan. Bagas tertawa. Aku belajar dari ibuku. Dia selalu bilang, makanan yang enak bisa membuat orang bahagia.
Amel merasa bahagia saat bersama Bagas. Dia merasakan kedekatan yang semakin dalam, tetapi di dalam hatinya, dia juga merasakan keraguan. Apakah Bagas merasakan hal yang sama? Apakah dia juga ingin menjalin hubungan yang lebih dari sekadar teman? Saat malam semakin larut, mereka berdua berjalan pulang bersama. Suasana tenang, dan bintang-bintang bersinar di langit. Amel merasa nyaman berada di samping Bagas, dan dia ingin momen ini tidak berakhir. Mas Bagas, terima kasih sudah menghabiskan waktu bersamaku. Aku sangat menikmati setiap detik bersamamu, kata Amel dengan tulus. Bagas menatap Amel dengan serius. Aku juga, Mbak Amel. Setiap kali kita bersama, aku merasa bahagia. Kamu membuat hidupku lebih berarti. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, Amel merasakan getaran yang membuat hatinya berdebar. Namun, mereka berdua masih ragu untuk mengungkapkan perasaan yang semakin dalam. Dengan harapan dan rasa ingin tahu yang mendalam, Amel dan Bagas melanjutkan perjalanan mereka, menantikan apa yang akan terjadi di masa depan. Kedekatan yang tumbuh di antara mereka adalah sebuah awal yang indah, dan mereka berdua tahu bahwa ini baru permulaan dari sebuah kisah yang penuh harapan. Malam festival desa itu meninggalkan kesan mendalam di hati Amel dan Bagas. Setelah pertemuan yang penuh tawa dan kebahagiaan, keduanya merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Setiap detik yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat perasaan yang tumbuh di antara mereka. Namun, di balik senyuman dan tawa, ada keraguan yang menggelayuti pikiran mereka. Apakah mereka siap untuk mengungkapkan perasaan yang semakin dalam? Beberapa hari setelah festival, Amel kembali ke desa Bagas. Dia membawa beberapa ramuan herbal baru yang ingin dia perkenalkan kepada Bagas. Saat dia tiba, dia melihat Bagas sedang bekerja di ladang, tampak lebih tampan dengan keringat yang membasahi wajahnya. Amel merasa hatinya berdebar melihatnya. Selamat pagi, Mas Bagas, sapa Amel dengan ceria. Selamat pagi, Mbak Amel. Senang melihatmu lagi. Apa yang kamu bawa hari ini? Tanya Bagas, matanya berbinar saat melihat Amel. Ini ada jamu jahe dan beberapa tanaman herbal baru. Aku ingin mengajarkanmu cara merawatnya, jawab Amel sambil tersenyum. Bagas mengangguk dengan semangat. Aku sangat ingin belajar. Ayo, kita bisa mulai sekarang. Mereka mulai bekerja bersama di ladang, menanam dan merawat tanaman herbal. Amel menjelaskan setiap langkah dengan antusias, sementara Bagas mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam momen itu, Amel merasa seolah-olah mereka adalah tim yang sempurna, saling melengkapi satu sama lain. Setelah beberapa jam bekerja, mereka duduk di bawah pohon besar untuk beristirahat. Suasana tenang, dan suara angin yang berhembus lembut membuat momen itu semakin istimewa. Amel merasa nyaman berada di samping Bagas, dan dia ingin momen ini tidak berakhir. Mas Bagas, aku ingin berbagi sesuatu denganmu, kata Amel, menatap Bagas dengan serius. Bagas menoleh, terlihat penasaran. Apa itu, Mbak Amel? Amel menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku merasa kita sudah dekat, dan aku ingin tahu apakah kamu merasakan hal yang sama. Bagas terdiam sejenak, matanya menatap Amel dengan intens. Aku juga merasakan hal yang sama, Mbak Amel. Setiap kali kita bersama, aku merasa bahagia. Kamu membuat hidupku lebih berarti. Amel merasa jantungnya berdebar mendengar pengakuan itu. Jadi, kamu juga merasakan ketertarikan ini? Bagas mengangguk. Ya, aku tertarik padamu. Kamu adalah sosok yang luar biasa, dan aku ingin mengenalmu lebih dalam. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, Amel merasakan getaran yang membuat hatinya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang telah lama dia tunggu. Aku juga ingin mengenalmu lebih dalam, Mas Bagas. Aku merasa kita bisa saling melengkapi. Bagas tersenyum, dan Amel merasakan kehangatan di dalam hatinya. Kalau begitu, mari kita jalani ini bersama. Aku ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi impian. Amel merasa bahagia mendengar kata-kata Bagas. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Mereka berdua sepakat untuk saling mendukung dalam setiap langkah yang mereka ambil, baik dalam usaha ramuan herbal maupun dalam kehidupan pribadi mereka. Setelah pertemuan itu, Amel dan Bagas semakin sering bertemu. Mereka berbagi cerita, impian,
dan harapan. Setiap kali mereka bersama, suasana menjadi semakin akrab. Amel merasa hidupnya semakin berwarna dengan kehadiran Bagas, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa dia percayai. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi sungai, Amel bercerita tentang impiannya untuk membuka usaha ramuan herbal yang lebih besar. Aku ingin membuat jamu yang bisa membantu banyak orang. Aku ingin berbagi pengetahuan tentang kesehatan dan herbal. Bagas mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu adalah impian yang luar biasa, Mbak Amel. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Kita bisa bekerja sama untuk mewujudkannya. Amel merasa terharu mendengar dukungan Bagas. Terima kasih, Mas Bagas. Aku merasa beruntung memiliki kamu di sisiku. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, Amel merasakan getaran yang membuat hatinya berdebar. Dia tahu bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Mereka sedang membangun sebuah ikatan yang kuat, penuh cinta dan harapan. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin tumbuh. Amel dan Bagas mulai merencanakan masa depan bersama. Mereka berbicara tentang membuka usaha ramuan herbal, tentang menjelajahi dunia, dan tentang impian-impian yang ingin mereka capai. Setiap percakapan semakin memperkuat rasa cinta di antara mereka. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Amel dan Bagas duduk di tepi sungai, menikmati keindahan malam. Suasana tenang, dan suara air yang mengalir membuat momen itu semakin istimewa. Amel merasa hatinya berdebar saat melihat Bagas menatapnya dengan serius. Embam Amel, aku ingin bertanya sesuatu, kata Bagas, suaranya lembut. Apa itu, Mas Bagas? Tanya Amel, merasakan ketegangan di dalam dirinya. Bagas menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu bersedia untuk menjalin hubungan yang lebih serius? Aku ingin kita bisa saling mendukung dan membangun masa depan bersama. Amel merasa jantungnya berdebar. Aku juga ingin itu, Mas Bagas. Aku ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi impian. Bagas tersenyum lebar, dan Amel merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Kalau begitu, mari kita jalani ini bersama. Aku ingin kita bisa saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan malam itu, Amel merasakan getaran yang membuat hatinya berdebar. Dia tahu bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Mereka sedang membangun sebuah ikatan yang kuat, penuh cinta dan harapan. Sejak saat itu, Amel dan Bagas menjadi pasangan yang saling mendukung. Mereka bekerja sama dalam usaha ramuan herbal, berbagi pengetahuan, dan saling membantu dalam setiap langkah yang mereka ambil. Amel merasa hidupnya semakin berwarna dengan kehadiran Bagas, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa dia percayai. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, berbicara tentang impian-impian yang ingin mereka capai. Amel merasa yakin bahwa bersama Bagas, dia bisa mencapai semua impiannya. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi mereka siap menghadapi setiap tantangan bersama. Dengan harapan dan rasa ingin tahu yang mendalam, Amel dan Bagas melanjutkan perjalanan mereka, menantikan apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah sebuah perjalanan yang indah, dan mereka berdua siap untuk menjalaninya bersama. Kisah mereka adalah tentang cinta yang tumbuh dalam keindahan sederhana kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana dua jiwa bisa saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Amel dan Bagas telah menemukan satu sama lain, dan mereka tahu bahwa ini baru permulaan dari sebuah kisah yang penuh harapan dan cinta.